Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data digital around the Netas Hukum dan Tanggung tindak penindasan Kesehatan Mental atau sebesar 52 pendidikan seperti sekolah. Mental Health Survey mengukur total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda. Halo, saya Nagitulun Anitia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu etika berekspresi di media sosial. Di era digital seperti sekarang, hampir setiap orang memiliki akun media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, X, hingga WhatsApp telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Melalui media sosial, kita dapat berbagi cerita, menyampaikan pendapat, mencari informasi, bahkan membangun relasi dengan orang lain. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pertanyaan penting. Apakah kebebasan berekspresi di media sosial berarti kita bebas mengatakan apa saja? Atau justru ada batasan yang perlu kita pahami agar ruang digital tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua? Mari kita bahas bersama. Media sosial merupakan platform komunikasi digital yang memungkinkan setiap orang untuk membuat, membagikan, dan bertukar informasi secara cepat. Berbeda dengan media konvensional, media sosial memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menjadi pembuat informasi, bukan hanya sebagai penerima informasi. Kondisi ini membuat setiap pengguna memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, pengalaman, maupun pendapatnya kepada publik. Kebebasan berekspresi sendiri merupakan hak setiap individu di Indonesia. Hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya, setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya. Akan tetapi, kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap hak selalu disertai dengan tanggung jawab. Begitu pula ketika kita menggunakan media sosial. Lalu, apa yang dimaksud dengan etika berekspresi di media sosial? Secara sederhana, etika adalah seperangkat nilai, norma, dan atau aturan yang menjadi pedoman seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Dalam konteks media sosial, etika berekspresi berarti bagaimana seseorang menggunakan kebebasannya untuk menyampaikan pendapat, memberikan komentar, ataupun membagikan informasi dengan cara yang bertanggung jawab, serta tetap menghormati hak orang lain. Etika tidak bertujuan membatasi seseorang untuk berbicara, sebaliknya etika hadir agar kebebasan tersebut tidak merugikan orang lain. Ketika seseorang menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun, menghargai perbedaan pandangan, tidak menyebarkan informasi palsu, dan menjaga privasi orang lain, maka ia akan telah menerapkan etika dalam bermedia sosial. Sebaliknya, apabila seseorang menyebarkan ujaran kebencian, melakukan penghinaan, menyebarkan fitnah, atau membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya, maka tindakan tersebut bertentangan dengan etika dalam ruang digital. Mengapa etika dalam media sosial begitu penting? Dikarenakan setiap unggahan yang kita buat memiliki dampak. Sebuah komentar yang terlihat sederhana dapat dibaca oleh banyak orang dan mempengaruhi cara mereka berpikir maupun bertindak. Di sisi lain, media sosial juga meninggalkan jejak digital. Apa yang kita tulis hari ini dapat tersimpan dalam waktu yang lama dan menjadi bagian dari identitas kita di dunia digital. Oleh karena itu, sebelum menekan tombol kirim, penting bagi kita untuk berpikir terlebih dahulu. Apakah informasi yang akan dibagikan itu benar? Apakah komentar yang kita tulis itu bermanfaat? Apakah kata-kata tersebut dapat menyakiti orang lain? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini dapat membantu kita menjadi pengguna media sosial yang lebih bijaksana. Menerapkan etika di media sosial sebenarnya bukan hal yang sulit. Kita dapat memulainya dengan membiasakan diri untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, menggunakan bahasa yang sopan saat memberikan komentar, menghargai pendapat orang lain tanpa menghina pihak lain, tidak menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin, serta menggunakan media sosial sebagai sarana berbagi informasi yang bermanfaat dan menginspirasi. Dengan langkah-langkah sederhana tersebut, kita ikut menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan nyaman bagi semua pengguna.
Dan ajaibnya, kita nggak perlu bayar buat ngakses media sosial. Cukup login dan berkarya nikmati. dan berbagi. Bahkan banyak juga yang makin medsos Namun, untuk di jadi balik kebebasan ladang tersebut nyari duit. terdapat tanggung jawab yang Tapi tidak di balik boleh itu semua, diabaikan. ternyata ada Etika rahasia berekspresi besar mengajarkan tersembunyi. bahwa Apa setiap itu? kata yang kita tuliskan memiliki Siap-siap dampak bagi aja, orang lain. karena kita Karena akan itu, memasuki menggunakan sisi lain media dari sosial secara media bijak sosial. bukan Ayo mulai hanya dari pertanyaan mencerminkan pertama. kecerdasan digital, Pernahkah kalian tetapi berpikir juga dari mana menunjukkan perusahaan media penghormatan sosial kepada dapat sesama? uang? Padahal Mari kita nggak pernah jadikan bayar. media sosial sebagai Ternyata bagi ruang perusahaan untuk media sosial, berdiskusi kita hal lah positif, produknya. membangun diskusi yang sehat, Coba dan inget-inget, menyebarkan kalian pasti informasi pernah yang nge-like bermanfaat. atau nge-search. Saya Nagita Luna Aining Tias, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.